Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna jannata iddat liman ittaqah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita jumpa lagi dalam kajian ulumul hadis dan sekarang bagian tahlil syarah. Jadi setelah kita mengetahui langkah apa yang kita tempuh di dalam meneliti hadis, yaitu diawali dari tausik, kemudian takhrij, setelah takhrij itu tashih. Nah, maka selanjutnya adalah tahlil syarah. Kalau tahlil ditinjau dari sudut bahasa berasal dari kata halala yuhallilu tahlil, yang berarti menguraikan. Dengan demikian metode tahlil atau langkah tahlil menurut bahasa berarti cara menganalisis, menguraikan sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan tahlil di dalam penelitian hadis ialah menjelaskan hadis-hadis Nabi dengan memaparkan segala aspeknya yang terkandung di dalamnya, mulai dari kebahasaan, karena kan kita ketahui hadis itu berbahasa Arab, maka harus paham. Kalau ingin meneliti hadis, menelaah hadis, harus paham tentang bahasa Arab. Dan paham bahasa Arab itu bukan hanya dari sudut kebahasaan dalam kamus, tetapi juga penerapannya di dalam keseharian dan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW di dalam ucapannya itu. Oleh karena itu, menguraikan makna-makna hadis yang sesuai dengan kecenderungan, tentu makna-makna hadis itu dipengaruhi oleh kecenderungan para ulama. Dan tahlil itu juga ada beberapa langkah di dalam tahlil. Umpamanya pertama, tahlil birriwayah, itu menguraikan makna hadis yang terkandung di dalamnya dengan cara mengutip berbagai riwayat yang berkaitan dengan hadis yang diteliti. Oleh karena itu langkah ini bersifat mankul atau menukil, yang tentu saja tinjauan historis. Kalau di dalam Al-Quran ada asbabun nuzul, kalau di dalam hadis ada asbabul wurud. Tapi biasanya kan asbab itu penyebab ya. Tapi kalau historis mankul, itu bukan hanya penyebab, tapi dalam suasana apa Rasulullah SAW bersabda. Dan bagaimana Rasulullah SAW bersabda seperti itu, dalam situasi apa, dan dalam pertanyaan seperti apa yang disampaikan oleh sahabat. Seperti la tagdob. La tagdob itu kan banyak pertanyaannya kepada Rasul. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, nasihatilah aku. Rasul mengatakan la tagdob. Sahabat lain datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya ingin pelaksanaan perintah engkau yang mudah dipahami, ringkes. Rasul menjawab la tagdob. Ada juga, ya Allah, tolong kami beri tahu supaya bebas dari jilatan api neraka. Nah, Rasul la tagdob. Dan juga yang mengatakan tolong kami jalan ke surga yang paling mudah. La tagdob. Jadi itu salah satu contoh. Dan dengan mengetahui historis tahlil mankul, kita
akan lebih memahami dalam menganalisis hadis tersebut. Dan rincian riwayah ini mencakup pertama kaitan hadis dengan Al-Quran. Karena kita ketahui kan hadis atau Rasulullah SAW itu diutus litubayyina linnas, bertugas untuk menjelaskan ma anjalallah ilaihim, apa yang Allah turunkan kepada umat, maka dijelaskan oleh Rasul atau tabiin, atau yang saya uraikan pada kajian fungsi hadis pada Al-Quran, antara lain kan ada bayan tafsir, ada bayan tahlil, ada bayan takyid, ada bayan taksis, ada bayan tafsil. Nah, itu kaitan dengan Al-Quran. Jadi hadis itu sebagai bayan apa? Walaupun tidak disebut sebagai bayan apanya, tapi penunjukannya disebutkan. Kemudian kaitan hadis dengan hadis lain. Karena antara satu hadis dengan hadis yang lain itu biasanya saling menafsirkan atau saling menyalahkan atau saling menjelaskan. Sehingga akan lebih kita pahami. Yang ketiga, dalam tahlil riwayah juga sababul wurud. Sababul wurud hadis. Itu yang kajian historis. Seperti pada Al-Quran ada asbabun nuzul, pada hadis ada sababul wurud. Kemudian juga pandangan ulama tentang syarah. Tentu saja mulai dari sahabat. Kan pendapat Ibnu Umar pernah dikoreksi oleh Aisyah. Demikian pula pendapat Abu Hurairah pernah dikoreksi oleh Siti Aisyah. Tapi itu untuk tahlil beriwayah kita harus menganalisis kaitan antara hadis diterima dari sahabat A, sahabat B, sahabat C, kemudian bagaimana tabi'in di dalam memahami hadis tersebut. Itu adalah tahlil biriwayah. Kemudian yang kedua, tahlil bidiroyah. Nah, tahlil bidiroyah ini lebih bersifat ijtihadi dan analisis peneliti. Oleh karena itu, langkah yang ditempuh antara lain di sini tarjamah. Tarjamah itu bisa harfiah atau kata demi kata, bisa kalimat, ya, tarjamah lafdiyah. Ada tarjamah lafdiyah dengan memberikan pengertian setiap lafaz dan kalimat tertentu. Kemudian penjelasan kalimat khusus dan terjemah lafdiyah juga kan perlu kita telusuri. Ya, contohnya ala dohri kolbi. Kalau terjemah lafaz atau terjemah kata, ala itu kan di atas, dohri itu luar atau belakang, kolbi itu hati. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah saja, atas, luar, hati. Nah, itu kan tidak dipahami. Maka kita harus telusuri bagaimana pelaksanaan sabda Rasul SAW itu di dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata di dalam hadis itu ada pertanyaan Rasul kepada sahabat, ahafidda ala dohri kolbi. Apakah Anda hafal ala dohri kolbi? Jadi ala dohri kolbi itu dalam bahasa Indonesia bukan di luar hati, tapi hafal di luar kepala. Atau kabirun, qalbuhu mutakabbir. Qalbuhu itu kan artinya dalam bahasa Indonesia hati, mutakabir itu besar.
Jadi kan tidak bisa kita terjemahkan berhati besar, qalbuhu mutakabir, karena maksud hadis qalbuhu mutakabir itu adalah besar kepala. Atau juga qasat qulubuhum, ya. Qasat, keras, qulubuhum, hati mereka. Itu kan bukan keras hati dalam bahasa asli. Pengertiannya yang dimaksud bukan keras hati, tapi itu keras kepala. Nah, itu namanya tahlil bidiroyah. Jadi ada penjelasan tarjamah lafziyah, penjelasan kata-kata, terutama yang sulit dikenal atau kurang populer. Kemudian tarjamah langsung dalam bahasa yang digunakan oleh kita kalau kita menganalisis dan melaporkannya dalam bahasa Indonesia, maka tentu saja yang bisa kena di dalam bahasa Indonesia, karena ternyata jangankan antara bahasa Arab ke bahasa Indonesia, antara bahasa Indonesia ke bahasa Sunda saja kan itu sudah berbeda-beda maknanya. Kemudian juga kalau bisa ditentukan esensi dari hadis itu. Ya, bisa juga rangkuman dari penjelasan para ulama tersebut. Nah, itu tahlil bidiroyah. Jadi tahlil bidiroyah mah lebih banyak menggunakan analisis, tapi kalau kutipan-kutipan itu lebih banyak menggunakan historis atau perbandingan para syarah. Kemudian langkah yang kelima adalah takwil atau ibroh atau iktibar. Takwil itu menelusuri mana hadis dan mengambil esensi hadis, rangkuman dari uraian para penyarah, baik sahabat maupun kaitan hadis dengan hadis, kaitan hadis dengan Quran. Nah, kita ambil kesimpulannya, esensinya seperti apa. Di makna tersurat atau ibroh yang dipahami dari uraian syarah hadis itu. Maka mengambil ditakwilkan. Kalau apa bedanya dengan tafsir? Kita umpamanya contoh nih. Ya. Al-ma'u minal ma'i. Nah, terjemahnya al-ma'u minal ma'i, al-ma' itu air, min dari al-ma'i air. Air dari air. Apa yang dimaksud dengan air? Kemudian minnya itu sebagai apa kedudukannya? Kemudian ma yang kedua. Nah, itu diuraikan itu di dalam tahlil. Dan kapan Rasulullah SAW bersabda demikian itu? Sedangkan takwilnya itu kan bukan makna sebenarnya. Al-ma'u minal ma'i itu justru wajib mandi karena keluar mani. Jadi ma yang satu itu air mandi, ma yang kedua air mani. Jadi wajib mandi karena keluar air mani. Di situ al-ma'u minal ma'i itu namanya takwil atau pelajaran ibroh, seperti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kegelapan, mengeluarkan terang benderang setelah kegelapan. Nah, itu secara tahwil mengeluarkan terang benderang setelah kegelapan, ya seperti siang dari malam. Waktu subuh itu Allah mendatangkan penjelasan setelah kegelapan. Tapi kalau takwilnya adalah mengeluarkan orang kafir menjadi mukmin. Jadi karena kafir itu gelap, mukmin itu terang. Itu takwil namanya. Jadi
saya yakin nampaklah bedanya antara tahlil dengan takwil. Nah, makna tersirat atau kalau tadi makna tersurat ya, takwil makna tersurat. Kemudian yang kedua takwil makna tersirat atau mafhum dari isi hadis. Dan mafhum itu ada mafhum muwafaqah, ada mafhum mukhalafah. Kalau mafhum muwafaqah adalah pemahaman yang lebih dari itu. Umpamanya Anas bin Malik ditanya oleh salah seorang tabi'in, bagaimana kan Rasulullah melarang minum sambil berdiri. Nah, sekarang bagaimana kalau makan? Nah, maka mafhum muwafaqahnya jawaban Anas bin Malik. Minum saja tidak boleh, apalagi makan. Nah, itu namanya mafhum muwafaqah. Apalagi gitu. Karena la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Itu mafhum muwafaqahnya, mendekatinya saja sudah tidak boleh, apalagi melakukan, itu mafhum muwafaqah. Nah, mafhum mukhalafahnya apa? Kebalikannya. Kebalikan makna. Ini di dalam takwil. Kebalikan makna. Kalau tadi Rasulullah melarang minum sambil berdiri, maka mafhum muwafaqahnya apalagi makan. Mafhum mukhalafahnya apa? Maka setiap makan harus duduk. Jadi ada perintah, mukhalafahnya larangan. Ada larangan, mukhalafahnya perintah. Berarti diperintah untuk duduk. Jadi walaupun tidak disebut oleh Rasul duduklah, tapi karena tidak boleh makan atau tidak boleh minum sambil berdiri, maka harus duduk. Atau tadi yang berkaitan berzina, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukan. Itu muwafaqahnya. Mukhalafahnya, maka ayat atau hadis tersebut memerintah untuk menjauhi zina. Itu mafhum mukhalafah. Dan itu bisa ditemukan di dalam takwil. Nah, beberapa ibroh, ya, mafhum mukhalafah, dikebalikan dari makna tersurat. Jadi antara bedanya tafsir atau syarah dengan takwil di situ. Kemudian langkah yang ke-6 adalah tatbiq. Tatbiq ini digunakan untuk menyelidiki makna dan ibroh hadis yang bisa diberlakukan secara mantuk dan mafhum. Penerapannya bagaimana? Kalau mantuk itu tersurat, kalau mafhum tersirat, ya. Dan tersirat tadi ada mafhum mukhalafah, ada mafhum muwafaqah. Tapi penerapannya di dalam kehidupan seperti apa? Nah, ini tatbik namanya. Dengan demikian, langkah ini lebih menitik beratkan pada makna yang bisa diterapkan dalam kehidupan. Dan disinilah memunculkan metode teori baru di dalam kehidupan dari hadis tersebut. Dengan menelusuri pandangan ulama sesuai dengan bidang masing-masing, kemudian kitab yang membantu memudahkan penggunaan metode, kitab syarah. Namun perlu disadari bahwa ulama dalam syarah hadis itu kan dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, baik madhab, politik, situasi dan kondisi, maupun budaya serta kedudukan syarah. Contohnya implikasi di dalam penerapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang
waktu perang Badar itu merebut sumur Badar. Waktu perang Uhud merebut gunung, itu Gunung Uhud. Waktu Khandaq merebut parit. Nah, bagaimana Rasulullah SAW merebut Badar ketika perang Badar? Bagaimana Rasul merebut Uhud ketika perang Uhud? Jabal, gunung, merebut gunung ketika perang Uhud. Dan bagaimana merebut parit? Itu diuraikan menurut para ulama, para ulama syarah atau para ulama muhaddisin, baik historis maupun analisis, baik kaitan ayat dengan hadis maupun hadis dengan hadis. Itu diuraikan, itu namanya tahlil. Kemudian takwilnya, makna apa yang bisa diambil dari situ? Berarti ibrohnya perang Rasul itu menggunakan taktik dan strategi yang beda-beda, jadi tidak monoton. Itu namanya takwil. Kemudian tatbiknya apa? Maka kita harus berperang mengikuti perkembangan zaman. Itu tatbiknya, penerapannya dalam aspek kehidupan. Sehingga dengan menempuh langkah ke-6 langkah ini, kita benar-benar bisa memahami hadis itu secara rinci. Makanya kalau buku yang saya susun, yaitu Permata Hadis, itu kan permata hadis pernikahan, ya, permata hadis pernikahan dan rumah tangga. Itu kan sudah ada 28 hadis. Nah, dulu 28 hadis itu satu buku. Tapi karena perkembangan, terus pemahaman, terus dianalisis lebih dalam dengan 6 langkah ini, justru yang 28 hadis itu tidak bisa dijadikan satu buku. Maka dijadikan 2 buku. Itu Permata Hadis Pernikahan dan Rumah Tangga. Maka satu bukunya 14 hadis. Dan 14 hadis itu hampir 400 halaman. Itu hanya 14 hadis. Karena apa? Karena uraiannya cukup banyak. Mulai dari tausik, yaitu riwayat para rawinya, kemudian matan hadisnya, walaupun perbandingan antara satu buku dengan buku yang lain tidak saya cantumkan semuanya, sedikit aja ringkasannya. Demikian pula mata rantai hadis itu tidak saya uraikan semua, paling hanya prinsip-prinsipnya saja. Kapan lahir, nama asli, di mana hidup, kemudian pandangan ulama, pintas juga. Itu menjadi 400 halaman, hanya 14 hadis. Jadi ketika ujian UTS ya di Unisba, itu kan satu semester itu 7 hadis. Satu semester itu. Maka ketika mahasiswa Unisba itu ikut ujian tengah semester, maka mereka menjawab 140 pertanyaan. Dan itu 140 pertanyaan itu sudah diringkas lah, sudah intinya ya, 140 pertanyaan. Jadi satu hadis 20 pertanyaan di persingkat itu ringkasannya. Jadi tidak aneh kalau analisis hadis, karena
langkah atau 6 langkah itu kita tempuh sebisa mungkin, sehingga semakin lama semakin mendalam. Dan memang buku saya Permata Hadis itu lebih kepada pendalaman pada satu hadis itu, lebih dibandingkan enggak seperti tadi kan ada tausik, kemudian ada takhrij, ada tashih, lalu ada tahlil, kemudian takwil dan tatbik, dan penerapannya bagi kita sekarang memunculkan teori-teori baru. Dan semakin kita banyak pemahaman akan semakin dalam, dan kalau semakin dalam pemahaman kita akan semakin luas maknanya. Dan kita memang mendapatkan ya perbedaan antara ulama yang satu dengan ulama yang lain. Pokoknya ulama Madinah itu cenderung menyerahkan hadis itu secara tekstual dan mantuk. Ulama Madinah, ya contohnya ulama Madinah adalah Imam Maliki, itu lebih kepada mantuk pemahaman hadisnya. Beda dengan ulama Kufah seperti Abu Hanifah, Imam Hanafi, Baghdad, kehidupannya kan. Jadi itu pemahaman terhadap hadisnya, pengalaman dari luar. Imam Asy-Syafi'i itu orang Gaza, Palestina, yang luntak ke Mesir, ke Mekah, ke Baghdad, ke Madinah, ke macam-macam. Imam Hambali juga itu dipengaruhi madhab-madhab demikian. Dan saya ingat waktu awal atau baru diangkat jadi dosen di Unisba, itu kan dosen pembina saya semuanya sekarang sudah almarhum. Yang pertama itu kan Pak Rusad Nurdin, itu mengajar sebagai pembimbing ajar Sirah Rasul. Kemudian Pak Nasir Hadi itu pembimbing mengajar tafsir. Kemudian Pak Iping Zainal Abidin, almarhum semua ini, membimbing ulumul hadis dan hadis. Dan Pak Hambali itu membimbing membimbing fikih munakahat dan waris Hambali. Dan Pak Uca Jailani yang membimbing saya itu, yaitu pembimbing Masailul Fiqh. Dan ke semua pembimbing itu latar belakang pendidikan dan latar belakang gaulnya beda-beda. Kalau Pak Rusad Nurdin itu kan lebih banyak ke Persisnya, Persis yang di kota Bandung ya, banyak bergaul di ITB, di Istiqomah. Pak Nasir Hadi itu Persis juga, tapi itu di Banjaran. Kalau Pak Hambali itu jelas Kiai Muhammadiyah. Dan kalau Pak Uca Jailani itu jelas Kiai NU. Dan semuanya membimbing saya sendiri di dalam mengajar. Dan otomatis pendapat mereka itu didoktrinkan kepada saya, supaya saya mengajarkan ke mahasiswa menurut pendapat beliau. Dan itu saya sering menemukan perbedaan di antara Pak Rusad, Pak Hambali, Pak Iping, Pak Uca, dan Pak Nasir Hadi. Kelima Ustadz itu banyak perbedaan-perbedaannya. Justru perbedaan tersebut bukan membingungkan, justru memberikan peluang, memberikan bimbingan kepada kita untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Seperti di dalam bab kritik dikatakan kan, salah satu sifat ulul albab itu yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu. Mendengar berbagai informasi dari berbagai pihak, berbagai madhab, tapi pilih
yang dianggap terbaik, dan itu menggunakan akal pikiran analisis. Nah, maka ketika kita menguraikan tahlil dalam hadis ini, ya semua pendapat yang kita temukan masukkan saja, yang perbedaan-perbedaan itu. Tapi ketika ditakwil, maka kita analisis perbedaan pendapat itu. Nah, ketika tatbik, lebih banyak pendapat kita sendiri. Masukan penerapan pelaksanaannya, teori apa yang bisa kita ambil. Nah, disitulah termasuk ketika saya mengajar fikih di Unisba, semua pendapat itu dikemukakan di dalam tahlil. Kemudian di dalam takwil, ringkasannya, rangkuman dari berbagai pendapat itu. Nah, tatbik penerapannya juga bisa menurut pendapat ini, kesimpulannya ini, maka prakteknya seperti ini. Itu ketika saya mengajar fikih. Makanya ketika ngajar fikih, saya bukan fikih ibadah di Unisba itu bukan berbicara apa rukun, wajib, sunat, mubah, haram, bukan. Tapi Quran kemudian ditafsirkan, ditahlilkan, takwil, dan tatbik, diterapkannya seperti apa. Dan boleh Anda juga baca buku. Jadi walaupun sekarang tidak mengajar fikih ibadah di Unisba, tetapi buku hasil pengalaman mengajar itu masih ada sampai sekarang. Jadi ada fikih ayat dan hadis tentang prinsip ibadah dan syahadat. Ada fikih ayat dan hadis tentang sholat. Ada fikih ayat dan hadis tentang zakat. Fikih ayat dan hadis saum. Fikih ayat dan hadis kurban. Ayat dan hadis haji. Ayat dan hadis nikah. Ayat dan hadis waris. Ayat dan hadis jinayat. Dan alhamdulillah itu buku-bukunya masih ada. Jadi artinya masih bisa dicetak ulang walaupun diedit, karena memang sekarang kan penulisan buku arsipnya gampang ya. Cuman yang belum dikirim ke email ya, seharusnya diarsipkan di media massa. Tapi lumayan juga sudah disampaikan di dalam YouTube. Nah, itu penilaian terhadap Quran dan hadis secara tatbik, yang memunculkan teori-teori. Jadi al-hadis yang berkaitan dengan ibadah ritual tentu saja perlu dipahami secara tekstual. Tetapi tekstual juga ada kontekstualnya, umpamanya tentang hadis yang berkaitan dengan sholat. Tekstualnya solu kamaro itu muni. Tetapi solu kamaro itu muni itu kan bisa memunculkan analisis. Yang diperintah oleh Rasul, sholat itu seperti yang engkau lihat. Bukan sholatlah seperti aku sholat, tapi sholatlah seperti yang engkau lihat. Yang engkau lihat itu kan para sahabat. Tentu saja, walaupun dipahami secara tekstual, muncul perbedaannya. Atau dalam pakaian, ya, kan hudu zinatakum inda kulli masjid, ambil pakaian ketika yang bagus-bagus, tapi bagusnya seperti apa? Kan itu analisis. Apalagi hadis yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Penelaannya itu kontekstualnya akan lebih banyak, akan lebih dominan. Karena memang Rasul juga mengajarkan seperti itu. Nah, itu fa'amma fi umuri dinikum fa ilayya wa amma fi umuri dunyakum fa antum a'lamu bihi. Nah, itulah langkah penelitian hadis, yaitu yang terdiri dari tausik. Intinya tausik itu otentisitas hadis dalam kitab apa dan seperti apa matanya. Kalau takhrij, dari mana hadis tersebut, siapa rawinya, bagaimana mata rantainya. Kalau tashih,
bagaimana kualitas rawi, bagaimana kuantitas rawi, kualitasnya sahih, hasan atau doib, kemudian kuantitasnya mutawatir, abdi atau maknawi, ahad, masyhur, ajiz atau gharib. Kemudian tahlil makna hadis, baik secara riwayat, yaitu mengutip berbagai hadis sebagai perbandingan, pendapat para sahabat dan sejarahnya bagaimananya pendapat para ulama, ditinjau dari sudut kebahasaan, itu tahlil. Lalu takwil, itu rangkuman dari pendapat itu, kesimpulan dari pendapat yang berbeda-beda, kemudian mafhum muwafakohnya seperti apa, mafhum mulafakohnya, mukhalafahnya kemana arahnya, itu takwil. Dan tatbik, bagaimana penerapan hadis itu di dalam kehidupan yang kita alami. Kemudian teori apa yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, memunculkan teori. Itulah 6 langkah penelitian hadis. Dan ini berlaku bagi Anda yang mau bikin skripsi, mau bikin tesis, mau bikin disertasi. Penelitian hadis itu hanya mungkin kalau disertasinya, tatbiknya itu harus penerapan di kalangan masyarakat, yang berlaku di mana, bagaimana bentuknya, sudah sesuai atau belum. Saya kira cukup ya kajian kita hari ini atau saat ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.